Jadi sebetulnya aku ketemu sama Mas Faris itu nggak sengaja banget, lagi di kampanye politik. Terus banyak banget orangnya kan, namanya di stadium gitu, berapa puluh stadium ribu. Bukan disco ya, stadion lah. Stadion. Berapa puluh ribu orang, semua pengen salaman sama bokap gue. Nah, kebetulan waktu itu juga ada Pak Prabowo di sana. Ya udahlah, semua pengen rebutan salaman ke mereka. Aku terdorong-dorong ke kemana-mana lah, lempar-lempar gitu. Terus? Katanya sih, tiba-tiba aku merasa ada tangan dari belakangku melindungi. Cielah, merangkul, cielah. Terus awalnya aku pikir, siapa nih kurang ajar gitu. Walaupun memang butuh juga, karena setelah itu aku jadi terlindungi. Tapi insting pertama aku, siapa sih nih gitu. Begitu aku nengok ke belakang, loh kok ganteng juga. Ya udah pasrah, rebahin deh kalau gitu ke dadanya. Shoulder to cry on ya. Oke, ini peran seorang Yeni Wahid sebagai anak ya, sebagai adik dan kakak di keluarga, kemudian sebagai istri dan juga ibu. How do you divide your time? Kita harus set up priority, itu yang paling penting ya kan. Priority dulu, prioritinya sebagai apa. Begitu aku menikah, prioritiku adalah keluarga. Dan ini sesuatu yang dibicarakan bersama dengan suami. Mas, prioritas kita apa sih? Mau apa gitu. Komunikasi berarti number one juga ya. Number one, komunikasi. Jadi kesepakatan. Kita punya tujuan hidup yang sama nggak sih? Jangan sampai tujuan hidupnya nggak sama, karena itu pasti akan menghasilkan friksi ke depannya. Nah, kemudian dari situ kita atur waktu, mana sih yang penting, mana yang tidak. Memang artinya tidak semua undangan harus diterima, tidak semua kegiatan harus diikuti. Mana yang lebih penting? Nah, karena prioritas keluarga, jadi waktuku lebih banyak untuk keluarga. Apalagi sekarang golden time ya, anak masih kecil-kecil. Jadi yang pertama 3 tahun, hampir 3,5, yang kedua hampir 1,5. Coming up. Yang coming up bulan Februari. Yeay, sama-sama diriku loh. Tanggal berapa? Nggak tahu, belum tahu. Oke. Gue udah Februari ya. Gitu. Oke. Jadi terus juga dengan suami kan harus ada setup special time lah. Kalau enggak, hubungan kan akan jadi hambar. Ngapain aja. sih biasanya? You and your husband ngedate? Nonton. Naik motor berdua keliling-keliling. Nongkrong di Gultik. Gitu. Hubungannya di apa namanya, di Blok M gitu. Jadi it's not about harus yang bermewah-mewah, harus yang khusus keluar negeri apa gimana? Keluar negeri ya pernah juga ya, bulan madu keluar negeri gitu misalnya, pergi juga. Tapi dalam keseharian, kalau keluar negeri kan harus planning dulu lama, pergi keluar kota juga lama, apalagi bawa anak-anak sekarang. Nah, macam pindahan ya. Nah, tapi kalau yang rutinitas, misalnya seminggu sekali kita ngapain, mau nonton kayak berdua atau apalah, jadi tetap makan keluar berdua, jalan aja, atau kadang muter-muter Jakarta di atas jam 11 malam, mana nggak ada macet, ngobrol aja tentang segala macam. Perlu rutinitas kayak gitu. Jadi ini yang kadang terlupakan oleh keluarga-keluarga sibuk zaman sekarang ya. Terserap waktunya dengan kerjaan, dengan keluarga, sebagai pasangan terlupakan. Jadi berikan waktu, bahkan kadang-kadang waktunya out hour gitu ya, jam 11 lah seperti itu. Dan kenali kebutuhan suami. Kan sekarang ada macam-macam. Suami itu nggak pakai manual loh datangnya ya. Aduh. Katanya kan ada teori bahwa kebutuhan orang beda-beda. Ada yang namanya bahasa cinta. Ada yang bahasa cintanya itu kata-kata. Jadi kalau dipuji atau diperhatikan lewat kata-kata, dia akan terpenuhi tangki cintanya. Ada yang lewat sentuhan, ada yang lewat pengabdian ya, tindakan-tindakan gitu, misalnya bikinin makanan, sarapan, beliin baju gitu. Memasak itu bapakku pernah berkomentar setelah aku memasak, ditanya sama kakakku, dia ini masak apa? Masya Allah, kata bapak, saking nggak enaknya. Tapi aku mencoba sekeras mungkin. Ternyata sayur asem juga nggak asem. Ya sudahlah. Ya udah. Oke. So we know our limit, right? Kita nggak jago masak, ya udah. Iya, tapi suami gue jago masak. Oh, that's good. Jadi ya udah, kalau justru dia masakan buat kita gitu. Sering minggu gitu kita pergi rame-rame naik sepeda sama anak-anak, jadi anak-anak di Bonceng, kita ke pasar belanja.
beli nice. ikan gitu. Terus habis itu pulang dia yang gorengin, dia yang segala macam gitulah. Jadi ya udah, jadi apa namanya, ya happy aja kita dengan rutinitas yang simple tapi itu yang bikin ikatan keluarga jadi lebih kuat. Bukan hal-hal mewah, bukan mainan, bukan candlelight dinner di tempat yang paling ini dengan steak yang paling empuk, bukan. Sebetulnya malah ikan lele goreng yang dibeli dari pasar rasanya lebih nikmat. That's a good point. Senang sekali bisa ngobrol hari ini dengan Yeni Wahid. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan terakhir, apa yang bisa kita sampaikan kepada para wanita di luar sana, khususnya You Lovers yang harus menjadi agen perubahan ini? Satu hal saja, bahwa sekarang ada mispersepsi bahwa perempuan itu, perempuan nggak boleh melakukan banyak kegiatan karena kodrat katanya. Kodratnya perempuan itu di belakang, sumur, dapur, kasur, itu kodratnya perempuan. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa kodrat perempuan itu sebenarnya cuma 4. Yang pertama itu adalah menstruasi, yang kedua itu hamil, yang ketiga melahirkan, yang keempat menyusui. Itu saja kodrat perempuan, artinya yang membedakan dia dari laki-laki. Yang lainnya sama. Nah, artinya kalau kita memang punya potensi untuk bisa aktif dan memberikan kontribusi di masyarakat, lakukan itu. Jangan terhalang oleh persepsi yang salah tentang kodrat tadi. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Terima kasih Yeni Wahid sudah hadir di sini. Sama Moza. Mudah-mudahan kita sering Always ketemu ya. a pleasure. Kita 2 minggu ke depan kayaknya kita mestinya punya proyek itu ya. Proyek Menjodohkan khusus. orang. Oke, terima kasih untuk hari ini, You Lovers, thank you for listening. Terima kasih untuk produser saya Wita dan juga Master Mixer hari ini agak lembur ya, Mas Rika. Kita ketemu lagi besok tentunya di Your BFF.